Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Bapak pengurus Masjid Al-Hasanah. Kemudian yang saya hormati para asatidzah, para bapak-bapak, ibu-ibu, para santri dan santriwati Pondok Pesantren Ummahatul Mukminin Al-Hasanah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini adalah malam Rabu yang terakhir di tahun 2021 ini. Mari kita semua selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaddidu imanakum. Perbaharuilah iman kalian dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan umur yang panjang, rezeki yang alhamdulillah melimpah. Dan insyaallah mudah-mudahan kita semua mengakhiri tahun 2021 ini dan masuk kepada tahun 2022 insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pengajian kita, mari kita buka dulu dengan pembacaan Ummul Quran dengan bertawassul kepada pengarang kitab dan bertawassul juga kita kepada ulama-ulama kita yang lainnya. Al-Fatihah ala niyyati as-sahala wal jamala fi kulli al-umur ad-diniyah wad dunyawiyah wal ukhrawiyah ma'a tamamil inayah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وآله وأزواجه وذرياته أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولأستاذنا ولأقرابنا ولمعلمينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا إلى روح الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح الشيخ محمد متولي الشعراوي وإلى روح الشيخ سيد سابق وإلى روح الشيخ ابن عطاء الله السكندري وإلى روح الشيخ سيد محمد بن علوي المالكي الحسني وإلى روح الشيخ علمي بن عبد المجيد وإلى روح الشيخ سراج المهدي محمد وإلى روح الشيخ عبد القادر بن إبراهيم وإلى أصولهم وفروعهم ومحبهم وأحبائهم الأحياء منهم والأموات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وإلى جميع مشايخهم وسلسلة سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله ذنوبهم ونفعنا الله بعلومهم وأفاض علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم في الدنيا والآخرة. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Kita melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Hikam karya Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari pada hikmah yang ke-20 pada halaman yang ke-16 baris yang pertama. Ma aradat himmatu salikin an taqifa 'indama kushifa laha illa wanadathu hawatifu haqiqati alladhi tatlubuhu imamak wa la tabarrajat dhawahirul mukawwanat illa wanadatka haqa'iquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari pada hikmah yang ke-20 mengatakan ma aradat himmatu salikin. Tidaklah semangat seorang salik, seorang yang menjalani jalan Allah, seorang yang sedang menuju jalan Allah Subhanahu wa taala,
tidak akan berhenti, tidak akan semangat seorang yang salik itu antaqifa berhenti. Indama kushifalaha, ketika dia telah dibukakan segala rahasia-rahasia Allah. Ketika dia telah sukses meraih apa yang telah dicapai untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa wanadathu, melainkan diserukan kepadanya hawatifu haqiqati, suara-suara kebenaran, hakikat-hakikat kebenaran. Yang dalam kitab ini diselahkan dengan lisanul hal. Apa katanya? Alladzi tatlubuhu imamak, yang engkau cari itu ada di hadapanmu, maka jangan berhenti. Maka kita Pak, mungkin ada sebagian dari kita mungkin pernah mendengar bahwa orang yang sudah sampai ma'rifat kepada Allah. Tahu Pak ma'rifat itu? Syekh Zunnun Al-Misri pernah ditanya tentang ma'rifat. Wahai Syekh Zunnun Al-Misri, bima arabta rabbaka? Bagaimana kamu itu berma'rifat kepada Allah? Bagaimana kamu itu mengenal Allah? Bagaimana kedekatanmu itu dengan Allah? Dengan apa kamu itu ma'rifat kepada Allah? Itu pertanyaan orang. Apa kata Syekh Zunnun Al-Misri? Syekh Zunnun Al-Misri menjawab, Arabtu Rabbi bi Rabbi laula Rabbi bima arabtu Rabbi. Aku ma'rifat kepada Tuhanku. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Laula Rabbi bima arabtu Rabbi. Jikalau bukan karena Tuhanku, dengan apa aku mengenal Tuhanku? Jadi itu ma'rifat kepada Allah. Ini bahasanya dalam. Maka kita kenali Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Bagi kita maqam awam, man arafa rabbahu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengkaji dirinya, siapa yang mengenali dirinya, maka dia telah mengenali Tuhannya. Bagaimana mengenali diri kita? Kita kaji diri kita. Tangan ini siapa yang punya, kaki siapa yang punya, kepala ini siapa yang menciptakan. Semuanya ini bukan punya kita. Semuanya ini bukan hasil ciptaan kita. Semuanya ini bukan hasil karya kita. Siapa yang punya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada mungkin dari sebagian kita mendengar bahwa ada orang yang ahli ma'rifat meninggalkan syariat. Dia berhenti, tidak ibadah lagi kepada Allah. Dia katakan bahwa dia telah sukses, telah sampai ma'rifat kepada Allah. Dia tidak perlu lagi ibadah. Dia tidak perlu lagi salat. Tak perlu lagi puasa. Benar ini Pak. Maka dijawab oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi. Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi dalam kitab Risalatul Qushairiyah. Pada halaman 170. Beliau menjelaskan, beliau mengatakan sami'tu Abu Bakar Ar-Razi, aku mendengar Al-Imam Abu Bakar Ar-Razi mengatakan, sami'tu Aba Amr Al-Antaki, kata Abu Bakar Ar-Razi, aku pernah mendengar Abu Umar Al-Antaki mengatakan, qala rajulun lil Junaid, ada seseorang laki-laki berkata kepada Al-Imam Al-Syekh Junaid Al-Baghdadi. Ini ulama tasawuf. Apa kata seorang laki-laki tersebut? Min ahlil ma'rifah aqwamun yaquluna anna tarkal harakat min babil birri wat taqwa. Itu katanya. Min ahlil ma'rifah, sebagian daripada tanda-tanda orang yang sudah ma'rifat kepada Allah. Sebagian daripada kelompok orang yang sudah sampai ma'rifat kepada Allah. Apa itu aqwamun? Suatu kaum yaquluna, mereka mengatakan anna tarkal harakat min babil birri wat taqwa, bahwasanya meninggalkan ibadat, meninggalkan syariat, meninggalkan sesuatu amalan-amalan yang berkenaan dengan syariat itu adalah bagian daripada pintu kebaikan dan ketakwaan. Ada seseorang mengatakan kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Tapi apa kata Imam Al-Junaid Al-Baghdadi? Faqala Al-Junaid, Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan, inna hadza qaulu qaumin takallamu bi isqatil a'mal. Ini adalah perkataan kaum yang mengatakan lepas daripada kewajiban.
Ada orang, sudahlah kita tidak perlu sholat, yang penting kita percaya baik, sudahlah sampai makrifat kepada Allah. Tidak bisa. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, itu adalah perkataan suatu kaum yang melepaskan kewajiban dari dirinya, wa huwa indi azim. Dan menurutku itu adalah perkataan yang luar biasa, yang tidak benar itu sebenarnya. Maka kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, wallati yusraqu wa yazni ahsanu halan min alladhi yaqulu hadza. Orang yang mencuri, orang yang berzina, itu lebih baik keadaannya, kata Syekh Junaid Al-Baghdadi. Lebih baik keadaannya daripada orang yang mengatakan itu. Saya sudah sampai marifat kepada Allah, saya tidak perlu lagi sholat, saya tidak perlu lagi puasa, saya tidak perlu lagi bayar zakat. Ibadah kepada Allah tidak perlu lagi. Yang penting hakikat. Pernah tak? Bu, pernah dengar Bu? Belum ya? Mungkin sebagian ada yang sudah pernah dengar. Yang penting hakikat, syariat tidak perlu lagi. Yang penting hakikat kepada Allah, percaya kepada Allah. Ingat saja waktu sholat, itu sudah dianggap sholat. Ini mengabaikan syariat. Kata Imam Junaid Al-Baghdadi, orang yang mencuri itu lebih baik keadaannya. Fa innal 'arifin billah akhadul a'mal 'anillahi ta'ala. Sesungguhnya orang yang ma'rifat kepada Allah itu menjalankan, mengekang dirinya dengan takut kepada Allah, dengan beramal, dengan mengambil amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilallahi raja'u fiha, dan kepada Allah mereka itu kembali. Walau baqaitu alfa amin, jikalau seandainya aku masih hidup 1000 tahun lagi, lam angkus min a'malil birri dzarrah, aku tidak akan mengurangi satu amalan pun walaupun sebesar biji sawi. Itu kata Syekh Junaid Al-Baghdadi. Kita lihat banyak ulama-ulama tasawuf kita, Syekh Junaid Al-Misri, Al-Imam Al-Ghazali, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Imam Al-Bustami. Ini orang-orang ahli sufi dan mereka tidak mengabaikan syariat. Mereka menjalankan syariat karena ketiga-tiganya ini harus jalan, hakikatnya jalan, syariatnya jalan, tariqatnya jalan. Bahkan Syekh Sayyid Bakri Syatah pernah mengatakan bahwa siapa yang mengatakan mansara waliyan, siapa yang menjadi wali, wa wasala ilal haqiqah, dan telah sampai dia kepada taraf hakikat, saqatat anhu syariah, dan dia telah terlepas daripada syariat, fa huwa dhallun, maka itu sesat. Mudillun menyesatkan, mulhidun menyimpang. Walam tasqutil ibadah. Padahal apa? Ibadat itu tidak pernah terputus anil anbiya, daripada para nabi. Para nabi bersolat. Para nabi berpuasa. Para nabi menjalankan kewajiban. Toh orang sekarang mengakui sudah sampai hakikat, sudah sampai makrifat kepada Allah, tapi tak solat. Fadlan anil awliya. Lebih-lebih lagi kepada para wali. Cuma kita jangan heran. Ada sebagian dari orang kita heran. Mengatakan para wali itu mempunyai ilmu, punya ilmu gaib, dan lain sebagainya. Nah itu kelebihan mereka yang makam kita tidak sampai. Ada yang bisa menghilang katanya. Macam-macam itu. Ini waliyun min awliyaillah. Ada orang yang mempunyai kelebihan, dan kelebihan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para wali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan meremehkan siapapun. Karena kenapa? Karena katama auliya'ah. Innallaha katama auliya'ahu. Sesungguhnya Allah itu menyembunyikan para wali-wali Allah. Maka jangan remehkan siapapun yang mendoakan kita. Maka bisa jadi doanya itu makbul, doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah waliyun min auliyaillah, salah satu wali daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bermula segala orang yang berjalan kepada Allah taala itu lagi akan bab baginya dalam
pertengahan jalannya, segala anwar dan segala asrar, segala cahaya, segala hal-hal yang tersembunyi. Maka jikalau berkehendak citanya akan berhenti kepada yang telah dibukakan baginya, daripada demikian itu karena i'tiqadnya bahwasanya telah sampai ia kepada kesudahan ma'rifat. Mereka menyangka bahwa itu sudah sampai ma'rifat kepada Allah, maka menyeru akan dia segala lisanul hal. Demikian bunyinya bermula segala yang engkau tuntut akan dia itu lagi di hadapanmu, maka engkau sungguh-sungguh dalam perjalanan dan jangan engkau berhenti. Kalau kita sudah ibadah kepada Allah, merasakan kehadiran Allah terus ada dalam hati kita, jangan sampai ada terbersit di dalam hati kita bahwa itu adalah bisikan-bisikan dari Allah. Udahlah, kamu tidak usah ibadah lagi. Ada bisikan itu. Lagi asiknya ibadah, lagi asiknya taat kepada Allah, ada bisikan. Kamu tidak usah ibadah lagi. Umurmu masih sekian tahun. Umurmu masih 10 tahun. Sudah 50 tahun kamu maksiat baiklah. 50 tahun, 5 tahunnya baru taubat. Sudah, nanti diampuni oleh Allah. Pernah dikisahkan bahwa dulu ada seorang abid, orang ahli ibadah. Dia menyangka ketika ibadahnya itu banyak, bahwa ada datang bisikan-bisikan yang baik. Maka datanglah iblis. Iblis menyamar. Apa kata iblis? Dhayya'ta min umrika 40 sanah. Engkau telah membuang waktumu selama 40 tahun. Fi hasri nafsik. Dengan cara apa? Dengan mengekang dirimu. Engkau dikekang dengan ibadah. Tidak ada lagi kegiatan-kegiatan lain. Ini iblis, datang iblis. Wa it'abi badanik, dan melelahkan badanmu. Capek kamu tuh ibadah. Rukuk, sujud, salatnya kamu, puasanya kamu dan lain sebagainya. Capek kamu itu ibadah dan dikekang dengan ibadah. Wa qad baqiya min umrika mithla ma madha. Padahal umurmu itu masih sisa 40 tahun. Kemarin disebutkan 40 tahun kamu ibadah. Padahal umurmu masih 40 tahun. Oh, ini bisikan iblis. Dia sangkut itu bisikan yang baik. Fa'adlib nafsaka fi syahwatiha. Maka gunakanlah dirimu, gunakanlah waktumu itu dengan bersenang-senang, dengan menghambur-hamburkan syahwat nafsu. Udahlah 20 tahun. Kalau kamu masih hidup 40 tahun ke depan, 20 tahun kata iblis, 20 tahun kamu itu 20 tahun minum minuman keras, 20 tahun berzina, 20 tahun berjudi. 20 tahun sebelum kamu meninggal taubat kepada Allah, beribadah. Itu kata iblis. Umurmu masih 40 tahun lagi. Ini kalau ada, Pak, bisikan-bisikan dari dalam hati mungkin. Dari manapun bisikan, ada yang mengatakan, umur kamu itu masih 20 tahun, umurmu masih 110 tahun. Jangan dipercaya. Karena umur ini tidak ada siapapun yang tahu. Faqala al-'abid fi nafsihi. Maka ahli ibadah ini mengatakan dalam dirinya, apa katanya? La'alla anzilu ila akhi fi asfalid dar. Aku akan turun menemui, menjumpai saudaraku yang ada di bawah rumah. Karena saudaranya ini ada, bukan seorang ahli ibadah. Ini seorang pemabuk. Aku akan menemui, turun ke bawah rumah untuk menemui saudaraku yang sedang enak-enakan mabuk. Wa uwafiquhu 'alal akli wasyurbi wal ladzati 20 sanah. Aku akan menemani saudaraku makan-makan, menemani saudaraku minum-minum, menemani saudaraku bersenang-senang dengan kelezatan-kelezatan minuman, makanan dan lain sebagainya. 20 sanah, selama 20 tahun. 20 tahun disuruh. Nah, itu iblis. 20 tahun kau gunakan untuk maksiat, 20 tahun baru taubat. Tsumma atubu. Kemudian aku taubat kepada Allah. Wa a'budullaha fil 20 allati tabqa min umri. Aku beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh 20 tahun sisa daripada umurku. 20 tahun maksiat, 20 tahun baru taubat, 20 tahun baru ibadah. Fanazala ala niyati dzalika, dan dia turun dari rumah, turun ke bawah rumah dengan niat maksiat kepada Allah.
Nih kita nih dari rumah tadi sudah niat mau pengajian. Nah, ini insyaallah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat baik. Nah, dia sangka padahal dia sudah hampir sampai kepada ma'rifat kepada Allah. Dekat sekali kepada Allah. Dia mau berhenti daripada ibadah kepada Allah menuju ke maksiatan. Wa ammal akhuhul muslim, adapun saudaranya yang mabuk-mabukan tadi fa innahu istaiqadha min sukrihi, dan dia sesungguhnya telah sadar dari mabuknya. Kalau tadi mungkin tidak sadar mabuknya. Enak-enakan minum entah berapa botol habisnya. Entah berapa ember mungkin habisnya. Mabuk. Orang mabuk itu tidak sadar. Maka ketika dia tersadar dari mabuknya, bahwa jada nafsahu fi halatin radiyah. Dia menemui dirinya, melihat dirinya ini dalam keadaan yang sangat buruk. Qad bala ala thiyabihi, dan dia mengencingi pakaian dia. Pakaian dia itu dikencingi. Untuk apa? Untuk mengatakan, memberikan pernyataan bahwa pakaian yang kupakai ini adalah pakaian yang maksiat. Pakaian yang digunakan untuk bermaksiat. Wa huwa matruhun 'ala turab wa fi dhulam, dan dia terkapar di atas tanah. Fi dhulam, dan dia dalam keadaan kegelapan. Tidak ada yang bisa membimbing, tidak ada yang bisa mengajak kepada hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hidayah itu datang kepada seseorang saudaranya yang mabuk-mabukan tadi. Faqala fi nafsihi, dan dia berkata dalam hatinya, apa katanya? Qad abnaitu umri fil ma'asi. Aku habiskan umurku ini dengan maksiat kepada Allah. Wa akhi, dan saudaraku berada di atas rumah, yataladzadu bi ta'atillahi ta'ala wa munajatihi. Dia telah enak merasakan senang-senang, merasakan kelezatan ketaatan kepada Allah dan munajatnya kepada Allah. Fa yadkhulul jannah bi ta'ati rabbih, dan dia masuk surga dengan ketaatan kepada Tuhannya. Wa ana bil ma'asi adkhulun nar, sedangkan aku ini ahli maksiat dan aku bakal dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Tapi siapa sangka hidayah itu datang dari Allah langsung. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah, petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka kita sering berdoa kepada Allah dengan doa bahwa setiap salat kita katakan, ihdinas siratal mustaqim. Hidayahkan kepada kami ya Allah, berikan petunjuk kepada kami ya Allah melalui apa? As-siratal mustaqim, dengan jalan yang lurus, jalan yang istiqamah. Tsumma aqadat taubah, kemudian saudaranya yang mabuk-mabukan tadi bertekad untuk bertaubat kepada Allah. Wa nawal khair wal ibadah, berniat baik, berniat berbuat kebaikan, berniat ibadah kepada Allah. Wa tala'a, dan dia naik ke atas rumah, yuwafiqu akhahu ala ibadatillah, untuk menemani saudaranya beribadah kepada Allah. Karena saudaranya yang taubat dari, yang minum minuman keras tadi, taubat untuk menemani saudaranya untuk ibadah kepada Allah. Sedangkan saudaranya yang berada di atas rumah pengen turun menemani untuk minum keras. Fatala'a ala niyatit ta'ah, dan dia naik ke rumah dengan niat ketaatan kepada Allah. Wa nazala akhuhu ala niyati maksiatillah, sedangkan saudaranya atas rumah turun ke bawah rumah untuk menemani saudaranya tadi ala niyati maksiatillah, dengan niat maksiat kepada Allah. Bazallat rijlahu, maka tergelincir kakinya. Ketika mau turun tangga, kakinya tergelincir. Maka ketika tergelincir, fasaqata ala akhihi, menimpa saudaranya. Dan ditakdirkan keduanya ini meninggal. Si Abid, orang yang ahli ibadah, dengan saudaranya dengan ahli maksiat, berjumpa, tergelincir, menimpa saudaranya di bawah, meninggal. Fahusyirul abid ala niyatil ma'siyah. Ahli ibadah ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan niat maksiat kepada Allah. Wa husyirul 'asi ala niyatit taubah wa ta'ah. Sedangkan
saudaranya yang berbuat maksiat tadi itu dibangkitkan oleh Allah dengan niat taubat dan ketaatan. Akhirnya apa? Saudaranya yang dengan niat taubat itu diberikan ganjaran surga, sedangkan seorang abid dengan niat untuk bermaksiat kepada Allah diberikan ganjaran neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatalah niat kita, fayambaghi lil 'abdi ay yuhsina niyyatah. Maka hendaklah seorang hamba mentata baik niatnya. Nah, itu ada bisikan-bisikan. Kalau ada bisikan-bisikan jangan dulu percaya. Kata Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, ketahuilah olehmu bahwasanya apabila berkehendak engkau bahwasanya bagimu bagian daripada setengah barang yang bagi segala aulia Allah, maka lazimkan atasmu dengan meninggalkan segala manusia, melainkan orang yang menunjukkan ia bagimu atas Allah Ta'ala dengan isyarat yang betul, dengan amal yang sabit, yang tetap, yang tidak membatalkan akan dia kitab pada Al-Quran, dan berpaling engkau daripada dunia pada sekaliannya, dan jangan engkau jadikan daripada orang yang berpaling ia daripada dunia supaya diberi ia akan sesuatu daripada dunia itu. Maksudnya meninggalkan dunia, meninggalkan manusia ini maknanya meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat. Kalau ada orang yang mengajak kita kebaikan, itu jangan ditinggalkan. Itulah saudara kita. Orang yang mengajakkan kepada kejelekan. Nah, itu yang perlu ditinggalkan. Jangan diikuti. Dan juga kita jangan ngikut kepada dunia. Karena dunia ini Bapak Ibu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, yu'ti bid dunya yaumal qiyamah ala suratin ajuz. Dunia ini pada hari kiamat datang dalam bentuk wajah seorang tua renta. Perempuan yang tua, yang lemah. Itu makna suratin ajuzin. Ajuzah. Orang yang tua, wajahnya sudah lusuh, lemah. Seperti itulah dunia nanti pada hari kiamat. Anyabuha barizah. Yang memiliki gigi yang taringnya itu menonjol. Barizah itu menonjol, keluar. La yaroha ahdun. Tidak ada seseorang pun yang melihat dunia itu pada hari kiamat nanti illa kariha ru'yataha, melainkan benci untuk tengoknya, benci untuk melihatnya. Itu dunia itu nanti. Baunya busuk sekali dunia itu nanti. Wa yuqalu lahum, dan dikatakan kepada mereka, hal ta'rifuna hadhihi, apakah kalian mengenal dunia ini? Mereka mengatakan, na'udzubillah min hadhihi, kami berlindung kepada Allah dari ini. Fa yuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, hadhihi dunya allati tafakhartum biha wa tuqatiltum 'alaiha. Inilah dunia yang dulu ketika kamu masih hidup kamu bangga-banggakan. Yang dulu ketika kamu masih hidup, kamu saling berbunuh-bunuhan gara-gara dunia. Gara-gara harta, orang saling berbantah-bantahan, orang saling berbunuh-bunuhan. Gara-gara jabatan, orang tak mau tegur-teguran, orang saling bangga-membanggakan. Gara-gara perempuan, gara-gara laki-laki, gara-gara perebutan kekuasaan, gara-gara perebutan apapun itu, mereka saling berbantah-bantahan, mereka saling membunuh-bunuhan. Maka nanti dunia itu di akhirat akan dikucilkan. Bahkan orang yang di dunia ini mengejar dunianya, itu nanti juga bakal membenci ketika berada di akhirat. Amal hayatud dunya illa la'ib. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya permainan belaka. Kita ini sekarang berada di pentas. Apa pentas apa? Pentas drama. Maka kalau drama itu telah selesai, maka kita pun akan selesai. Tidak ada orang yang hidup di pentas drama. Maka ada yang berperan sebagai kiai, ada yang berperan. Disitulah ada peran masing-masing peran itu tadi. Dan mereka memainkan peran masing-masing. Maka jangan terlalu cinta dengan dunia. Hubbud dunya wa karahiyatul maut.
Orang yang cinta dengan dunia itu biasanya takut dengan mati. Terlalu banyak cinta dengan dunia. Makanya ingat, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Ada orang yang semakin tambah umurnya, nunakkishu fil khalqi, maka Allah kembalikan dia pada masa ciptanya dulu. Maka disebutkan dalam hadis, yakbaru ibnu Adam wa yakbaru ma'ahu itnani. Bertambahnya umur anak Adam bertambah dua hal. Apa itu? Salah satu daripada itu adalah hubbul mal, cintanya kepada harta. Semakin tua semakin dipegang harta. Nah, inilah sebagian daripada tanda-tanda orang yang mencintai, terlalu cinta dengan dunia. Jangan sampai nanti ketika kita meninggal dunia, takut harta kita itu tinggal, kita pegang seluruh harta kita dan kita bawa mati. Padahal harta itu kita bisa investasikan untuk akhirat. Dan jangan engkau jadikan daripada orang yang berpaling ia daripada dunia supaya diberi ia akan sesuatu daripada dunia itu, tetapi jadikan olehmu dalam demikian itu akan hamba bagi Allah Ta'ala yang menyuruh ia akan dikau, bahwa menjauh engkau akan seterunya. Maka jikalau ada engkau dalam dua perkara ini, yakni berpaling daripada dunia, zuhud dalam segala manusia, maka dirikanlah olehmu serta Allah dengan muraqabah. Orang yang zuhud merasa cukup dirinya apa yang diberikan Allah, berpaling dia dari dunia, maka bisa saja nanti mencapai maqam muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Dan lazimkan olehmu akan taubat dengan riayah. Kalau kamu bertaubat, itu bentukkanlah dalam taubat itu apa? Riayah. Apa itu riayah? Penjagaan diri daripada perbuatan maksiat. Maka Al-Quran mengatakan, walladzina idza fa'alu fahisyah, orang yang melakukan kekejian, au dzalamu anfusahum, kemudian menzalimi dirinya, fastaghfaru, kemudian zakarullah, dia ingat kepada Allah, fastaghfiru lidzunubihim, kemudian mohon ampun kepada Allah. Bukan syaratnya bukan itu aja. Apa itu? Selain daripada itu, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak mengulangi perbuatan yang sudah dilakukannya. Nah, itu maknanya penjagaan daripada perbuatan maksiat. Kalau sudah taubat, lindungi diri, jagalah diri daripada perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak kembali lagi kepada maksiat kepada Allah. Dan istighfar dengan inabah. Kamu lazimkan, kamu iringi istighfarmu itu, mohon ampun kamu kepada Allah dengan inabah, dengan rasa takut kepada Allah. Kalau kita mohon ampun kepada Allah tidak ada rasa takut, maka istighfar kita itu bisa saja tidak mendindingi diri kita daripada perbuatan maksiat. Dan khudu' bagi segala hukum dengan istiqamah. Barulah setelah kita taubat, setelah kita istighfar, barulah kita istiqamah. Makanya Pak, Al-Qur'annya itu menyuruh kita sholat itu bukan menyuruh sholat sebenarnya. Aqimus shalah itu sebenarnya apa maknanya? Luruskan, dirikan. Sholat itu maknanya adalah aqimu, itu bermakna istiqamah. Lakukan terus sholat. Aqimus shalah dan lain sebagainya. Nah, ini kita angkat agak ringkas nih syarahnya karena agak panjang. Dan istighfar itu yaitu minta tutup daripada segala sifatmu. Karena sifat kita ini ada sebagian ada sifatnya sifat kebinatangan. Karena kita ini punya syahwat. Kita juga punya jiwa. Kita juga punya akal pikiran. Kita juga punya hati. Kalau kita ngikut kepada jiwa hati kita, ngikut kepada hati kita, ngikut kepada akal pikiran kita. Dengan akal pikiran itu kita beribadah kepada Allah. Maka mungkin bisa jadi kita lebih mulia daripada malaikat. Tetapi kalau kita gunakan nafsu kita, maka kita lebih hina daripada syaitan.
Maka dijelaskan dalam Al-Quran, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kebanyakan isi neraka jahanam itu adalah dari golongan jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi hatinya tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum adzanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak gunakan untuk mendengar peringatan Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi matanya tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti hewan ternak. Balhum adall, bahkan lebih sesat. Kita ni kalau dah ngikut hati kita, dah ngikut akal pikiran kita sesuai apa yang diciptakan Allah, fitrah kita, maka bisa jadi kita ini lebih hina daripada syaitan, sama dengan hewan ternak. Hewan ternak itu taunya makan, itulah. Tidak tahu namanya dengan ibadah. Coba lah Pak, kambing itu lah. Kalau kita kasih rumput dengan kasih emas, dua suku, kira-kira kambing itu milih apa? Ya milih rumput. Kenapa? Karena kambing tidak tahu emas. Coba kambing tahu emas. Dia pikir, kalau aku ambil emas, aku jual ke pasar, berapa banyak rumput yang aku dapatkan? Berapa banyak? Dua suku itu berapa? 10 juta. Taruhlah 10 juta. Berapa banyak rumput yang dia dapatkan? 10 teruk. Tapi karena dia hewan, tidak punya akal pikiran, maka yang dia pilih cuma rumput. Makanya kita jangan sampai seperti itu. Dengan rujuk kepada segala sifat Allah, maka jikalau ada engkau dengan sifat ini, yakni dengan istighfar dan inabah, maka menyeru akan dikau daripada yang hampir demikian bunyinya, rendahkan olehmu akan dirimu bagi segala hukumku, dan tinggalkan olehmu daripadamu akan membantah aku. Itu kata Allah. Rendahkan dirimu segala hukumku. Ikuti apa yang aku turut, apa yang aku suruh, kerjakan. Apa yang aku perintah, laksanakan. Apa yang aku larang, hindarkan. Apa yang aku tegah, jauhi. Wala tabarrajat dhawahirul mukawwanat illa wanadatka haqa'iquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Nah. Dan tiada berhias segala yang zahir, segala yang nyata, segala yang nampak dunia ini yang menjarakkan bagi segala adat, melainkan menyeru akan dikau segala hakikatnya. Demikian bunyinya. Apa katanya? Innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami ini hanyalah fitnah. Fala takfur, maka janganlah kamu terpedaya. Janganlah kamu tertipu. Sungguhnya dunia ini hanyalah fitnah. Di dunia ini hanyalah ujian. Jangan tertipu, jangan kita terlena dengan gemerlapnya dunia. Hasil bahwasanya barang siapa berdiri serta sesuatu, maka terdindingilah ia dengan Allah. Maka apabila dilihatkan akan dikau atas segala yang ajaib-ajaib, dan dinyatakan akan dikau atas segala perbendaharaan dan rahmatnya, maka kata olehmu, tiada aku berkehendak lain daripadamu, dan tiada yang kutuntut melainkan akan dikau. Semuanya ini adalah kelebihan dari Allah, makanya semuanya ini datangnya dari Allah, maka semuanya ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang diberikan itu atas rahmat Allah, atas karunia Allah, atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, atas kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita turuti dunia ini tidak habis-habis. Nah, makanya hikmah yang ke-20 ini sudah sampai taraf kepada ma'rifah. Cuman belum sampai begitu. Sehingga pesannya apa? Jangan sampai orang yang salik itu berhenti semangatnya untuk ibadah kepada Allah, untuk mencapai taraf ma'rifat kepada Allah. Jangan sampai berhenti. Teruskan ibadah kita kepada
Allah sampai nyawa sudah berada di tenggorokan sampai meninggal kita terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hitung-hitung umur kita, lebih banyak mana? Lebih banyak ibadah atau tidur atau makan? Coba kita hitung-hitung Pak diri kita. Kita dalam sehari semalam itu tidur berapa jam? Kita pagi kerja misalnya, ada mungkin yang ngajar. Taruhlah kalau ngajar sekolah, balik jam 1 sampai ke rumah. Salat zuhur makan. Itu jam 2 mungkin tidur menjelang asar. Dari jam 2 menjelang asar itu berapa? 1 jam? 1 jam setengah. Itu tidur siang. Tidak. Malam kita jam berapa tidur? Taruh jam 10 kita tidur. Ini standarnya gitu. Jam 10 tidur. Bangun jam berapa? Subuh. Taruhlah jam 4. 6 jam. Tidak. 6 jam kita tidur. Ditambah siang 1 jam setengah. Berarti 7 jam setengah. Sehari semalam waktu yang kita gunakan untuk tidur baik 7 jam setengah. Belum makan. Belum nonton. Belum shopping bagi ibu ya. Belum apa lagi? Belum jogging, belum mancing, belum kencing. Macam-macam. Itu kegiatan kita sehari-hari. Ibadah kita cuma berapa? Zuhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit, subuh 10 menit, 50 menit, tak sampai 1 jam untuk salat ibadah. Taruhlah ditambah dengan salat-salat lain, duha, qiyamul lail, tahajud dan lain sebagainya, witir. Habislah 1 jam setengah. 1 hari 1 malam, tidur 7 jam setengah, ibadah 1 jam setengah. Sisanya makan, sisanya belanja, sisanya dan lain sebagainya. Itu di luar ibadah kita. Kalau 1 hari ibadah kita 1 jam setengah, berarti 30 hari berapa jam? Nah, hitung dewek lah. 45 jam cuma Bu. Berarti 45 jam itu berapa? 2 hari. Dari 1 bulan cuma 2 hari kita ibadah. 7 jam setengah kali 30 berapa? Kali 30 hari. Sudah berapa waktu yang kita gunakan untuk tidur baik? Wallahu a'lam bishawab. Dan itulah yang perlu kita introspeksi di akhir tahun ini. Yang perlu kita evaluasi dari diri kita. Dengan memperbanyak evaluasi, maka diri kita akan menjadi hamba Allah yang baik. Semakin hari bertambah kebaikan, semakin hari berkurang maksiat, berkurang kejahatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena demikian itu kata setengah mereka itu telah berjalan ia di dalam hautan. Maka adalah ia sangat dahaga. Dia sedang berjalan di hutan. Dan seseorang tersebut sangat haus. Maka berdapat ia dengan telaga. Berjumpa dia dengan sebuah telaga. Maka naik airnya ke dalam mulutnya. Maka diangkat kepalanya ke atas langit dan katanya, telah ketahui bahwasanya engkau jua yang amat kuasa. Tetapi tiada kuasa aku akan hal yang demikian itu. Engkau sebabkan bagiku dengan setengah orang yang menampar ia akan daku dengan beberapa kali tampar dan menaungi ia akan daku minum air, maka adalah demikian itu terlebih baik bagiku. Dan kata Syekh Abu Abdullah Al-Qurashi radhiyallahu anhu, barang siapa tidak benci bagi yang zahir, yang menjarakkan adat dengan benci makhluk bagi yang zahir maksiat, maka yaitu hijab dalam haknya dan menutupinya daripadanya itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Waktu Isya sudah masuk. Insyaallah kita akan lanjutkan pengajian kita ini pada malam Rabu depan pada hikmah yang ke-21 dalam kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kita tutup pengajian kita ini dengan pembacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم بنور العلم وسرعة الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.